Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Proses korupsinya itu modusnya kan ada di tingkatan yang paling kecil, RT RW. Ya selama ini sih nggak ada laporan warga ke saya. Ada pungli-pungli, pemotongan langsung ke warga, tidak ada. Nah, waktu itu kan pernah dapat kayak 200 atau 300 itu potongnya berapa? 50 kalau 300. Entah kalau kita ngabuk gini bentar dipot kagak dapat lagi, hilang. Repot kayaknya kan lumayan 500 juga. Saya minta kepada Kementerian Sosial Kemensos di Risma, saya mohon diperhatikan. Pungutan liar. Ya, pungli. Inilah momok yang selalu menghantui negeri ini. Pungutan liar sudah menjadi penyakit menular yang menjangkiti birokrasi hingga masyarakat. Pungutan ini juga terjadi untuk beragam jenis, dana bantuan sosial. Praktiknya begitu menggurita dan sudah menjadi rahasia umum. Sejak akhir Juli lalu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini turun langsung ke beberapa daerah demi mengawasi penyaluran bansos tunai. Di beberapa kota, Bu Menteri memang sempat marah-marah karena mendapati indikasi penyelewengan di lapangan. Kemarahannya bisa dimaklumi sebab dana bansos sejatinya memang diberikan sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin. Terlebih di masa pandemi yang sudah melanda selama 17 bulan terakhir. Di Desa Sedangharjo, Tuban, Jawa Timur, Menteri Sosial mendapati temuan penyaluran dana bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang disunat. Salah seorang warga mengaku hanya menerima 2 bulan pencairan, padahal ia seharusnya menerima penyaluran sembako untuk 3 bulan sejak Juli hingga September. Apakah ini akan dilakukan proses hukum juga, Bu? Ya nanti kita lihat dah, ya. Di kota Tangerang, Banten, emosi Risma juga kembali terpancing begitu mendapat informasi pemotongan PKH dan bansos pangan non-tunai. Jadi kalau dia berani main-main ya kebangetan itu, Bu. Jadi Ibu harus berani, Bu. Kalau enggak, jangan selesai, Bu. Kita mau menyejahterakan warga nggak bisa-bisa. Anehnya, warga Karangtengah Kota Tangerang ini buru-buru mencabut pengakuan adanya potongan 50.000 dari pendamping. Rumah saya juga lagi grogi, Pak. Panik sayanya. Tiba-tiba datang banyak orang. Saya juga nggak tahu sebenarnya apa gimana, saya nggak tahu. Tim Realitas menelusuri duduk perkara pengakuan pemotongan dana PKH di kawasan Tangerang. Keluarga Suryani memang boleh-boleh saja mencabut pengakuan, sebab itu adalah hak pribadinya. Namun tim Realitas justru kembali mendapati pengakuan berbeda dari warga lainnya. Ibu Lina, yang sudah 21 tahun tinggal mengontrak di RT yang sama, membenarkan adanya potongan Rp50.000. Dana bansos yang seharusnya Rp600.000 sampai di tangannya hanya Rp550.000. Uang ia terima melalui petugas tempat yang biasa mengurusi pencairan dana bansos. Dipotong berapa, Bu? 50.000. Dari ini kan apa? Nggak tahu siapa yang motong, saya juga nggak tahu. Totalnya 600.000. Dapat dia 55. 55. Itu langsung dipotong gitu atau besoknya diminta gitu? Ya, potong langsung dari situ. Potong langsung dari situ. Iya. Orang saya nggak bisa jalan, dia yang ngambilin. Ya, dia yang masih nganterin. Sesuai ketentuan, seharusnya kartu keluarga sejahtera dipegang sendiri oleh keluarga penerima manfaat. Namun anehnya, kartu milik warga di RT ini justru dipegang oleh petugas pendamping. Ketua RT 03 yang kami temui mengaku tidak tahu menau dengan permasalahan tersebut. Meski begitu, Ketua RT Puji Hadiriansyah juga membantah ada pemotongan dana PKH sebesar Rp50.000. Ya selama ini sih nggak ada laporan warga ke saya. Ada pungli-pungli, pemotongan langsung ke warga, tidak ada.
Kenapa dia bisa sempat ngomong 50.000 Pak? Itu jangan-jangan uang tunainya bukan? Itu mungkin karena grogi ya, banyak aparat ya, apalagi Bu Menteri. Kita juga udah datang Bu Menteri pasti kan grogi. Praktek pemotongan dana bansos alias pungli bansos faktanya memang bukan isapan jempol belaka. Bak virus yang menular, prakteknya menyebar ke segala penjuru. Di RT 02 RW 03 yang lokasinya tidak jauh dari tempat sebelumnya, realitas bahkan mendapati pemotongan dana hingga Rp100.000. Di sini juga ternyata dipotong oleh seseorang yang merupakan PSM, yaitu dengan Bu Anis, sebesar Rp100.000. Dan saat ini di sebelah saya ada rumah warga yang memang dia juga dipotong dana bantuan sosialnya sebesar Rp100.000. Nah, jadi bantuan sosial tunai ini yang seharga berapa Bu? 600.000. Itu dipotong seberapa? Saya mau 100.000 dari awal Bu. Ya pokoknya kalau dapat, tapi nggak rutin kan. Pokoknya kalau dapat ya 100.000, udah gitu aja. Ada warga yang melapor Bu? Kayaknya enggak dah. RT tahu nggak Bu? Katanya sih nggak tahu. Kita nggak tahu. Waktu itu pernah dapat kayak 200 atau 300 itu potongnya berapa? 50 kalau 300. Kalau 600? 100. Sempat melapor ke RT RW? Enggak ah. Ya ntar kalau kita ngadu begini bentar kagak dapat lagi, hilang, repot sayanya, kan lumayan 500 juga. Salah seorang warga di sini mengaku, katanya potongan Rp100.000 itu untuk jatah uang lelah si petugas. Dipotong berapa? Dia mah bilangnya mintanya selembar 100.000. Iya. Yang minta Bu Anis kan? Itu ke Bu Anis juga kan? Iya. Kalau Bu Anis bilangnya apa sih uangnya Bu? Ya uang capek. Anehnya, menyikapi kasus-kasus pemotongan dana bansos seperti ini, aparat rukun warga dan kelurahan setempat umumnya mengaku tidak tahu menahu. Di lapangan, beragam modus penyelewengan penyaluran dana bansos banyak ditemukan. Mulai dari pemotongan dana pencairan hingga tidak disalurkan sama sekali. Seperti yang dialami oleh salah satu warga RT 02 RW 03 di Karangtengah, Tangerang. Selama ini, dia tak pernah menerima penyaluran bansos. Namun setelah sidak Menteri Sosial di wilayahnya 28 Juli lalu, tiba-tiba ia mendapat kartu keluarga sejahtera. Kartu merah putih ini diberikan oleh Sumariah yang tidak lain adalah petugas pendamping di wilayah ini. Bu, ini kartu keluarga sejahtera ini Ibu punya, tapi Ibu nggak tahu gitu ya? Nggak tahu, iya. Nih tahu-tahu aku kok diantarin ke rumah. Alasannya apa Bu diantarin ke rumah Bu? Alasannya ya panggil nama saya, Mbak Tati, ini kartunya yang saya bawa dulu begitu. Tahu-tahu Dibalikin Bu Anis ya? muncul, iya, gitu Oke. maksudnya. Nah kan ada bantuan sosial seperti sembako dan uang tunai Bu. Ibu sembako nerima nggak Bu? Enggak, Selama ada munculnya sembako, Ibu belum pernah sama sekali? belum, Oke. Nah kalau uang tunai juga belum dapat, nggak dikasih kayak undangan kertasnya itu nggak ya? ada. Oke. Iya, Alasannya karena apa? Karena kakak daerah. Bisa jadi, sidak sang menteri ke lapangan membuat para pencoleng dana bansos gerah. Menurut warga, petugas pendamping mengaku selama ini kartu tersebut terselip. Tim Realitas pun langsung menemui Sumariah, petugas pendamping dimaksud. Perempuan berusia 56 tahun ini membantah telah melakukan pemotongan dana bansos warga. ya nggak ada sama sekali. Kayak misalnya nerima uang tunai 600.000 tapi dipotong 100.000 gitu. Di sana nggak ada potongan apa-apa. Di RT 2 nggak ada? Nggak ada. Cuma RT Sana cuma ya langsung diterima, mereka yang terima. besoknya nggak dipotong gitu nggak ya? Nggak ada. Cuma RT 3 aja yang bermasalah kemarin Iya, ya? kemarin di PKH-nya itu di RT 3, PKH-nya dipotong duitnya setiap bulan. Itu yang di PKH loh, yang ada duitnya. Ketua RT 02 RW 03 Kelurahan Karangtengah, Kota Tangerang juga menampik adanya praktek pungli dana bansos di wilayahnya. Ketua Rukun Tetangga yang beranggotakan 270 kepala keluarga ini mengaku tidak tahu berapa banyak warga menerima manfaat di wilayahnya, sebab semuanya sudah diurus oleh petugas sosial masyarakat setempat.
Ya mungkin ya sampai saya sini belum ada laporan sih, adanya pemotongan di situ ya. Apalagi dia ya ada sih bagian lapor cuma ngasih buat capek lah, uang capek, uang lelah itu aja. Cuman ya, sampai saat ini belum ada laporan. Mungkin apa dia takut atau gimana ya, saya kurang tahu juga. Peneliti Transparency International Indonesia menyebut, potensi penyelewengan dana bansos menjadi momok yang praktiknya selalu terjadi di lapangan. Sistem data kependudukan dinilai menjadi pangkal persoalan. Terlebih, sempat muncul data 16 juta penduduk yang dianggap tidak valid. Hal itulah yang menjadi pemicu beragam persoalan di lapangan, mulai dari penyaluran bansos tidak merata hingga salah sasaran penerima. Namun di lain sisi, adanya budaya dan pemahaman masyarakat yang menganggap uang jasa atau uang letih sebagai hal lazim juga menjadi sumber permasalahan serius. Modus korupsinya hari ini itu kan ada modus punglinya itu kan bukan di lembaga penyelenggaranya. Karena secara sistem menurut kami itu sudah sangat sudah sangat tepat. Artinya bansos disalurkan melalui rekening bank atau melalui kantor pos. Dan kemudian masyarakat mengambilnya. Nah, proses korupsinya itu modusnya kan ada di tingkatan yang paling kecil, RT RW, yang susah sekali untuk diawasin, begitu ya. Artinya apa? RT RW bahkan dengan bahasa seikhlasnya atau bahkan untuk operasional, untuk kas RT. Nah, ini yang penting untuk ditegakkan. Uang lelah dan azas pemerataan menjadi dua istilah yang kerap kali muncul di lapangan. Dua istilah ini seolah jadi senjata pamungkas untuk melancarkan aksi pungli dana bansos. Seperti yang terjadi di Depok, sempat viral video seorang ketua RT yang mengancam warganya dengan istilah pemberian seikhlasnya. Dodi Rohaindi, warga Curug Depok, diintimidasi dan sempat tidak mendapat penyaluran dana gara-gara menolak dananya dipotong oleh ketua RT setempat. Warga RT 01 ini bahkan sempat dimintai uang jatah Rp400.000 dari dana bansos Rp600.000 yang diterimanya. Dia bilang kan nggak mau ngurusin apa-apa lagi urusan saya ke dia. Nah kemudian beliau ngomong, ya udah kalau kayak gitu lu kalau mau ngasih lu hidup aja sendiri, gak usah mau berwarga, kata beliau begitu. Nah kemudian ya udah ntar bulan depan kalau lu dapet gua gak mau ambilin, lu ambilan aja urusin sendiri, kalau lu maunya sendiri mah. Beliau ngomong kayak gitu, ya udah Pak RT gak apa-apa, saya bilang kayak gitu. Pemotongan hingga ratusan ribu per kepala keluarga ini katanya untuk disalurkan kepada keluarga lain yang tidak mendapatkan bansos. Kami pun mengonfirmasi temuan ini. Ketua RT 01 RW 10 Kelurahan Curug tidak merasa telah mengancam. Namun ia mengaku menyesali perbuatannya. Nah, 600 ini itu diwajibkan atau enggak diwajibkan? Sukarela gitu. Ya, enggak sukarela gini. Saya kan emang undangan itu ntar ini kasih dia ya. Misalkan Pak Panis nih ya. Nah, ini yang dekat siapa nih? Kasihlah Anggi. Ya kan? Nah, terus si Rudi yang dekat siapa nih? Yang belum pernah kebagian selama 6 bulan. Kasihlah Batun. Berarti bukan Bapak yang mengumpulkan uang? Agak, itu cuma sebagian yang ada 4 orang. Tapi Bapak merasa menyalahi aturan nggak? Ya salah. Iya, saya salah. Ya saya salah. Ya, saya minta maaf. Ya. Atas nama rasa kemanusiaan dan pembagian yang merata menjadi kalimat pamungkas untuk pemotongan dana bansos di lapangan. Sayangnya, banyak perangkat desa yang abai dengan fenomena ini. "17 bulan sudah pandemi melanda negeri ini. Kian hari dampak sosial dan ekonomi makin terasa di seluruh penjuru tanah air, utamanya kalangan menengah ke bawah. Pandemi telah mempersempit ruang gerak semua lapisan masyarakat. Perputaran roda ekonomi pun melambat. Sebagian sendi-sendi ekonomi masyarakat hampir porak-poranda meski tidak sampai lumpuh total, namun bisa dibilang membuat sebagian masyarakat kalang kabut. Itu sebabnya pemerintah bahkan sudah menggelontorkan bantuan sosial sejak pembatasan sosial berskala besar mulai diberlakukan pada April tahun 2020 lalu. Dan hingga di bulan ke-17 pandemi saat ini,
pemerintah masih menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Namun rupanya, di mana ada uang dan anggaran, di situ juga selalu muncul tangan-tangan jahil yang mencoba mengambil keuntungan. Meski kasus korupsi dana bansos terus diungkap satu persatu, namun tidak juga menurutkan praktiknya di lapangan, bahkan hingga saat ini. Di Malang, Jawa Timur, petugas pendamping program Keluarga Harapan atau PKH bahkan tega menilep dana untuk warga miskin hingga ratusan juta rupiah. Ia menguasai atau membawa kartu keluarga sejahtera milik 37 penerima manfaat selama 4 tahun. Di Tiga Raksa, Tangerang, Banten, 2 orang pendamping PKH ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana sebesar 800 juta rupiah. 2 contoh kasus tersebut bisa dipastikan hanyalah segelintir dari ratusan kasus korupsi bansos yang terjadi di seluruh Indonesia yang praktiknya telah melibatkan pelaku mulai dari pejabat tinggi negara hingga rakyat jelata. Program bantuan sosial benar-benar telah menjadi celah korupsi dari hulu hingga ke hilir. Sepanjang tahun 2020 saja, Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat ada 107 kasus penyelewengan dana bansos untuk COVID-19 yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Kasusnya tersebar 21 polda di Indonesia. Dari laporan yang masuk ke posko pengaduan ICW, pemotongan dana atau pungli menjadi salah satu penyelewengan yang mendominasi. Soal pungutan liar terkait bansos memang cukup marak ya Mbak ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Dari pantauan ICW setidaknya tahun lalu kami melakukan membuka posko pengaduan masyarakat pada bulan Juni sampai Agustus. Itu memang terbanyak pengaduan dari masyarakat itu soal adanya pemotongan bansos dan pungutan liar. Gitu. Dari sekitar 239 aduan yang masuk, sekitar 20% diantaranya itu terkait dengan pemotongan dan pungutan liar. Modusnya masih sama seperti yang lama gitu ya, yang paling tidak 4 hal tadi ya, untuk dokumen kependudukan, untuk ongkos atau transport, dan bahkan itu ada kuponnya. Ada kupon di mana ada tulisan berapa harga yang harus dibayarkan oleh warga. Kemudian yang ketiga untuk gaji. Kemudian yang keempat juga untuk pemerataan bansos. Masih di Depok, pemotongan juga dilakukan dengan mengatasnamakan biaya 17 Agustusan dan dana kemanusiaan. Kali ini kasusnya menimpa warga Kelurahan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Keluarganya bahkan dipotong hingga Rp150.000. Jadi saya mengetahui setelah tanggal 27 malam ketika salah satu pengurus memberikan undangan kepada setiap penerima manfaat. Nah, di situ di rumah mertua saya kebetulan saya ada gitu kan. Infonya terima bansos 600.000, tapi ada potongan 150.000 yang ditujukan, yang alasannya saat itu 100.000 untuk bagi penerima yang tidak menerima bansos, 50.000-nya untuk Agustusan gitu. Di Karawang, dana bansos milik seorang warga bahkan disunat hingga 50%. Merasa dirugikan praktek pungli tersebut, Ade Munim, warga Kabupaten Karawang, melaporkan kasusnya ke Kejaksaan Negeri Karawang. Dalam kesempatan sidak sebelumnya, Menteri Sosial menyebut praktek penyelewengan di wilayah Tangerang cukup parah. Praktek pungli banyak ditemukan dan melibatkan petugas pendamping. Modus yang ditemukan di lapangan banyak melibatkan niat dan tangan-tangan jahat para petugas pendamping ataupun aparat setempat. Uang lelah dan operasional selalu dijadikan alasan. Padahal, para petugas pendamping sebenarnya sudah mendapatkan gaji. Di Kota Tangerang saat ini 979 orang anggota PSM. Petugas Sukarela Masyarakat atau PSM yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial mendapat bayaran 3,5 juta rupiah per bulan. Sementara PSM yang ditunjuk oleh Kota Tangerang diberikan uang tali kasih sebesar 500.000 rupiah. Inilah yang masyarakat perlu tahu dan seharusnya disosialisasikan oleh pemerintah. Orang sendiri kan sekarang bikin semacam aplikasi ya pada masyarakat agar masyarakat mau untuk melaporkan apabila ada pungli tentang bantuan sosial gitu. Itu bekerja sama dengan kejaksaan, bekerja sama dengan kepolisian ya, juga bekerja sama dengan Pemda Kota Tangerang. Di tengah kondisi pandemi yang masih menjepit, masih ada saja niat dan tangan-tangan kotor yang mengambil keuntungan.
Pemotongan atau pungli terus terjadi dengan beragam alasan yang dicari-cari, mulai dari biaya kantong kresek hingga atas nama kemanusiaan dan pemerataan, mulai dari ribuan rupiah hingga ratusan ribu rupiah. Dan ini juga saya ulang-ulang terus, agar bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan. Oleh sebab itu, saya perintahkan kepada para menteri, kepada para gubernur, agar mengawal proses penyaluran ini. Kalau penerima manfaat bansos hanya memperoleh ratusan ribu rupiah per bulan, jelas tidak sebanding dengan para oknum culas, bisa mengambil uang jutaan hingga ratusan juta rupiah bahkan miliaran rupiah dari jatah orang miskin. Para pemangku kebijakan terkait jelas tidak boleh tinggal diam. Sebab bila terus dibiarkan, virus pungli memperparah dampak pandemi saat ini. Metro TV